Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Fadullah, dosen program studi profesi apoteker Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Farmasi, yaitu Farmasi Kesehatan Masyarakat, untuk membuat pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 dan termasuk mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS, diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, diselingi dengan kerja proyek di masyarakat, dan juga 2 kali ujian berupa ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Mata kuliah ini ada 3 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah 1. Mampu memahami konsep islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer serta berbagai prasyarat implementasi dan pengembangannya dalam ilmu farmasi berdasarkan agama, moral, etik, dan nilai-nilai Pancajiwa. CPL yang kedua adalah mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menguasai konsep teoritis bidang kesehatan masyarakat secara mandiri, kerjasama, bertanggung jawab, dan evaluasi diri berdasarkan nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga adalah mampu membangun hubungan interpersonal dengan berbagai pihak pemberi pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan. Dari CPL tersebut diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Yang pertama adalah PSF 51305-1, yaitu mahasiswa mampu mengetahui praktek kesehatan masyarakat di Indonesia serta peran farmasis dalam kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu menjelaskan masalah-masalah kesehatan masyarakat, pengukuran insidensi dan risiko dalam kesehatan masyarakat. 3. Mampu memberikan kontribusi sebagai farmasis dengan melakukan promosi kesehatan masyarakat. Dari beberapa CPMK maka diturunkan menjadi sub CPMK sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu memahami sistem kesehatan nasional, sejarah serta praktek kesehatan masyarakat di Indonesia dan di dunia. 2. Mahasiswa mampu mengetahui peran farmasis dalam kesehatan masyarakat serta implikasi kesehatan masyarakat untuk farmasis. 3. Mahasiswa mampu mengetahui pharmaceutical care dalam setting farmasi masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan praktek kesehatan masyarakat di Indonesia, masalah-masalah kesehatan masyarakat, serta peran farmasis dalam kesehatan masyarakat. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan promosi kesehatan dan perannya dalam kesehatan masyarakat. 6. Mahasiswa mampu memberikan kontribusi sebagai farmasis dengan melakukan promosi kesehatan di masyarakat. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan populasi dalam masyarakat, pengukuran insidensi dan risiko dalam kesehatan masyarakat. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi studi epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku kesehatan dan pencegahan penyakit dalam konteks kesehatan masyarakat. 10. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan praktek kesehatan masyarakat di Indonesia, masalah-masalah kesmas, serta peran farmasi dalam kesehatan masyarakat. Dan 11. Mahasiswa mampu menjelaskan isu-isu kesehatan di masyarakat. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah Handbook of Pharmacy Health Education dari Harman RJ, kemudian adalah Global Public Health New Era dari
Brigalow dan kemudian juga Pharmacy in Public Health Basic and Beyond American Society Health System Pharmacies. Berikutnya adalah Introduction of Public Health Pharmacies dari Lupski. Kemudian apa yang saya teliti dan kemudian saya berikan dalam bentuk buku saku cara pemilihan obat herbal pada tahun 2020 yang kemudian juga terkait dengan haki atas produk buku saku tersebut. Dalam menjelaskan mata kuliah farmasi kesehatan masyarakat ini, teknik yang kami gunakan adalah student centered learning dengan delivery, interaction, dan assessment. Pertama, terkait dengan teknik delivery, kami menyampaikan naskah dalam bentuk artikel ataupun juga PPT yang dipelajari oleh mahasiswa ataupun mahasiswi, dan kemudian juga media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint untuk menjelaskan terkait dengan pemahaman mahasiswi, membuat mahasiswi untuk lebih tertarik dalam mengamati dan menunjang daya ingat, serta melalui pesan-pesan visual disertai dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam PPT tersebut terdapat juga hasil penelitian dan publikasi ataupun juga hasil karya saya dalam bentuk haki dan juga buku saku yang kemudian memperjelas bagaimana kemudian dalam konteks masyarakat memilih obat, terutama adalah obat herbal untuk mendukung upaya kesehatan di masyarakat. Sebelum memulai pembelajaran, dimulai dengan pertanyaan terkait dengan islamisasi berupa ayat Al-Quran maupun hadis yang dalam upaya meningkatkan kesehatan dan juga untuk menjelaskan tentang materi ataupun juga bahasan. Kemudian dilanjutkan dengan mengaitkan materi terdahulu dengan yang akan diajarkan pada pekan sebelumnya. Metode lain yang saya gunakan adalah small group discussion, yang dimana saya membentuk kelompok kecil dari mahasiswi 4 atau 5 mahasiswi untuk diskusi. Kemudian juga ada case study terkait dengan problem kesehatan masyarakat, dan kemudian permasalahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, aktivitas, dan kemandirian belajar mahasiswi baik secara individu maupun secara kelompok. Setelah itu melakukan diskusi, dilanjutkan presentasi hasil diskusi untuk menilai kemampuan analisa dan kerjasama dalam bekerja kelompok. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswi mampu memahami konsep perencanaan program promosi kesehatan sehingga pemahaman mereka lebih komprehensif. Tahapan terakhir adalah conclusion, yaitu dengan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan agar mahasiswa lebih mampu untuk mengingat dan kemudian bisa menjelaskan pada kesempatan lain atau pada sesi evaluasi. Teknik interaction dengan komunikasi dua arah dan teknik assessment ataupun sistem penilaian mata kuliah, saya menggunakan beberapa teknik, yaitu berupa tugas harian ataupun juga kuis, pertanyaan langsung, ataupun juga dalam tim PIS project yang kami bagi berdasarkan kelompok-kelompok untuk kemudian mengamati perilaku kesehatan di masyarakat pesantren maupun juga di masyarakat sekitar kampus, dan untuk juga menguji pemahaman mahasiswa saya menggunakan UTS maupun juga UAS. Adapun penilaian kepada mahasiswi adalah dari gabungan berbagai aktivitas tadi, baik itu dalam bentuk harian kuesioner, kemudian juga dalam bentuk tugas kelompok. Berikutnya adalah proyek dalam membuat kegiatan yang kemudian juga observasi ke masyarakat.